Hai, ketemu lagi dengan saya Diarita, teman kamu berbagi cerita dan bertemu bersama. Halo Mama Papa, kali ini aku mau bikin video tentang 10 kesalahan fatal yang secara nggak sadar dilakukan oleh orang tua yang menyebabkan anaknya mengalami kesulitan berbicara atau berkomunikasi dua arah. Ya, banyak yang suka bingung kalau anaknya sebenarnya udah bisa ngomong, tapi kalau ditanyain jawabannya kadang nggak nyambung. Nah, kita merasa udah memberikan banyak pelajaran, terapi, dan lain-lain, tapi ada beberapa hal ini yang bahkan dilakukan setiap hari oleh orang tua, tapi kayak nggak sadar gitu loh, ternyata ini juga mempengaruhi. Nah, kita cek sama-sama ya. Yang pertama adalah nggak pernah mengajak anak berbicara. Ya, mungkin karena kesibukan di rumah, jadi anaknya dibiarkan main atau sibuk dengan aktivitasnya sendiri, tapi nggak pernah ngobrol sama anaknya. Ya, sering banget suka lupa bahwa komunikasi itu nggak bisa terjadi dengan sendirinya. Kalau anaknya nggak pernah diajakin ngobrol, bahkan saat bayi aja nih, dari bayi kita menyusui atau kita kasih minum susu gitu ya, nggak diajakin ngomong gitu loh, nggak dikenalin dengan ekspresi wajah. Nah, gimana anak bisa mengerti? Karena kan yang pertama kali dia lakukan adalah mengenali kan. Jadi kalau nggak pernah dikenalkan, dari mana dia tahu, ya kan? Karena anak itu bicara nggak bisa dengan sendirinya. Jadi harus diberikan stimulasi melalui aktivitas ngobrol sehari-hari. Nih, papa mama yang suka masih diem-diem nih, jarang aja ngobrol di rumah, ingat ya. Nah, yang kedua adalah merespon dengan bahasa bayi. Siapa yang masih suka kayak gitu? Kalau anaknya jawab, mam, oh mam, tunggu ya, ntar ya, mama beli mie cucu dulu ya, mie cucu. Nah, ini yang salah. Sejak bayi, bahkan ketika anaknya belum bisa bicara dengan jelas, ucapkanlah kata-kata yang benar. Bahkan harus menggunakan huruf R ya, pakai dengan baik gitu. Jadi jangan respon anak dengan bahasa cucu coyong, cucu kayak gitu ya. Itu sangat-sangat salah, oke? Sering banget banyak orang tua, bahkan opa oma ya, nenek kakek yang mungkin biar gemes gitu anaknya denger bahasanya dilucu-lucuin gitu, padahal itu salah, karena itu akan membuat anak tersebut merekam kata yang salah dan pengucapan yang salah. Oke? Yang ketiga, tidak menggunakan ekspresi wajah atau ekspresi tubuh atau mungkin bahasa-bahasa isyarat saat menyampaikan sesuatu. Ya, mungkin wajahnya flat atau datar, mungkin papa-papa nih. Padahal sebenarnya tahu nggak rahasianya? Menurut penelitian, anak mudah menangkap dan menerima ketika tone suara itu lebih rendah atau ngebas. Nah, itu adalah suara bapak-bapak. Makanya kalau mau ngajak ngobrol, bapak-bapak lebih baik gitu. Apalagi kalau mau diajakin baca buku gitu ya. Nah, dengan menyampaikan ekspresi wajah ya, misalnya kita kayak marah, kita tunjukin ekspresi wajah marah gitu ya. Jangan mama marah nih, tapi ngomong doang nggak ditunjukkan dengan ekspresi wajah, itu sangat salah ya. Nah, saat kita juga mau ngambil sesuatu, terus anaknya bisa sesuatu, misalnya bisa memainkan sesuatu, kita senang gitu kan, tapi kita bilangnya oh iya pinter ya, tapi mukanya sama datar. Padahal kalau kita bisa berikan ekspresi wajah yang berbeda, misalnya wow gitu ya, itu bisa membantu anak memahami ekspresi dan mimik wajah sehingga dia juga bisa merespon dengan benar gitu loh. Karena kan komunikasi dua arah ini kan juga perlu memahami ekspresi wajah ya kan. Atau misalnya saat kita mau ambil sesuatu, kita bisa sekalian memberikan dengan bahasa tubuh kita, misalnya mata kita mengarah ke benda itu gitu ya, atau tangan kita tunjuk ke situ gitu. Jadi jangan cuma diem aja tanpa ada ekspresi wajah atau bahasa tubuh gitu. Nah, yang keempat, langsung memberikan apa yang diminta anak tanpa pernah melabeli benda tersebut. Siapa yang sering banget kayak gitu? Anaknya mau sesuatu ya, dia belum bisa ngomong, terus dia tunjuk-tunjuk atau dia lirik-lirik, kita udah tahu nih dia mau apa nih. Nah, kita juga diam aja nih, kita langsung kasih yang dia minta. Dia ngeraih-ngeraih bola-bola mainan, ya kita langsung kasih bolanya, tapi kita diem aja gitu loh mama papa. Padahal yang paling penting adalah proses pengenalan dan mengserap semua kata-kata yang dia dengar dari luar gitu. Jadi yang namanya orang terdekat bayi atau anak itu memang harus mengeluarkan suara banyak gitu. Jadi kalau misalnya anaknya ngeraih-ngeraih bola, kita ngomong, oh ada yang mau main bola, ini mama ambilin bola, ini bola ya gitu loh mam. Pernah nggak sih kita kayak nggak ngerespon apapun gitu? Jadi saat anaknya mau sesuatu tuh kita ya langsung ambil aja gitu. Misalnya anaknya
haus nangis dari bayi aja nih ya, dari bayi. Anaknya kelihatan nangis, kita tahu nih anaknya ini pengen minum susu gitu ya, terus kita diemin aja, kita langsung cep selesai gitu, langsung kasih menyusui. Padahal sebenarnya kita bisa aja ngomong, oh adek haus mau nen, ini nen, kayak gitu. Jadi ada bahasa wajahnya, ada bahasa kata-katanya. Jadi saat anak mau merespon pun dia tahu harus ngapain karena diajarkan gitu loh ya. Diajarkan dari ekspresi, diajarkan dari bahasa tubuh, dari kata-kata juga gitu. Nah, yang kelima, nggak pernah bersosialisasi di luar rumah ya. Banyak sekali, udah terlalu banyak fasilitas yang diberikan di dalam rumah, misalnya diberikan mainan, bahkan ada playground dadakan di dalam rumah, ada rekreasi lah, apalah segala macam kita udah buat di dalam rumah, sampai anaknya nggak pernah keluar rumah sama sekali. Kenapa penting untuk membawa anak bersosialisasi keluar rumah? Karena ada banyak hal yang nggak pernah dia lihat di dalam rumah yang bakal dia temukan di luar. Contoh, dia bisa bertemu dengan kucing yang ada di jalan, dia bisa bertemu dengan ini bunga apa, kemudian ini daun apa. Dia bisa melihat orang lain yang sedang melakukan aktivitas yang di luar sana, ya kan? Itu membantu anak, seperti rasa ingin tahunya muncul, sehingga dia pun pasti akan bertanya gitu. Dan dia juga mendengar banyak stimulasi dari luar yang lebih variatif gitu dibandingkan hanya stimulasi yang ada di rumah. Kita tahu kan mungkin aktivitas anak di rumah hanya bermain dengan mainannya gitu. Tapi kalau dia banyak melihat orang lain, melihat benda lain, bahkan alam dia lihat, itu akan membantu anak untuk merespon sesuatu itu dengan lebih alami, natural gitu ya. Karena dia udah tahu tuh mesti ngapain. Apalagi kalau dibiasakan bertemu dengan anak sebayanya. Oke, perlu banget bahwa anak kenalin dengan anak sebayanya, meskipun anak tersebut belum mau ngomong bareng, belum mau main bareng, tapi cobalah untuk bawalah sore-sore keluar keliling jalan-jalan, walaupun dia cuma lihat-lihat, biarin aja. Yang penting dia belajar bersosialisasi di luar rumah. Oke, nah yang keenam, tidak memaksa anak terus belajar tapi tidak pernah diajak bermain ya. Mungkin kita melihat anak kita ada keterlambatan dalam hal bicara, kemudian kita belajar terus, padahal konteks belajar ini harus dikemas dalam bentuk permainan. Harus. Kenapa? Karena permainan itu adalah kegiatan yang atraktif ya. Kalau belajar cenderung satu arah, anaknya cuma menjawab gitu kan. Sedangkan saat bermain ini bentuknya atraktif, dua arah, yang satu berbicara, yang satunya lagi menjawab, yang satunya berbicara, satunya lagi menjawab. Makanya perbanyaklah bermain. Permainan apa yang bisa diberikan? Banyak banget. Bermain peran itu profesi segala macam bisa dipakai ya. Misalnya main boneka-bonekaan, main masak-masakan, main mobil-mobilan, atau main jadi guru dan murid. Banyak kan? Jadi permainan itu bisa kita kasih semuanya. Dia belajar untuk membongkar sesuatu, menyusun sesuatu. Banyaklah, silakan cari idenya, tapi perbanyaklah permainan-permainan yang interaktif seperti itu. Bukan menggunakan permainan yang canggih ya. Permainan canggih yang diberikan lagu-lagu, suara ataupun warna-warni, cahaya dengan gerak yang cepat, itu nggak membantu sama sekali. Bahkan tidak memunculkan inisiatif anak untuk berbicara atau merespon, karena mereka jadi pasif melihat saja ya. Nah yang ketujuh, selalu memutuskan segala sesuatunya untuk anak. Anak tuh nggak pernah dikasih kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau memilih sesuatu. Contoh, saat anak baru mandi gitu ya, terus dia mau pakai baju, kita langsung pilihin bajunya, kita langsung pakein bajunya, celananya. Jadi anak cuma menerima apa yang diberikan. Nah, saat beraktivitas sehari-hari, saat anak baru pakaian, kita bisa tanya mau pakai baju yang mana, yang ini atau yang ini gitu. Ya bisa ya. Atau saat anak sedang makan, kita bisa tanya mau pakai gelas yang mana, gelas ini atau ini gitu. Jadi selalu berikan pilihan-pilihan. Kalau anak udah diberikan keputusan tanpa pernah
mereka menyampaikan sesuatu, makanya mereka nggak pernah bisa merespon gitu loh, karena nggak pernah diberikan latihan dalam bentuk respon pilihan-pilihan. Kan yang sederhana adalah pilihan ya, dia bisa memilih. Nah setelah dia bisa memilih, dia bisa berpendapat tuh. Jadi kalau misalnya dia nggak suka, dia ngomong tuh, nggak suka ini, aku maunya yang ini. Nah kalau nggak pernah diberikan pendapat atau dia nggak pernah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, dia nggak bakal mau dia tuh ngerespon apapun yang dikasih ya dia terima aja. Kalau nggak suka ya paling dia diem, kalau nggak nangis, tapi dia nggak ngomong gitu loh. Itu masalahnya sering terjadi di situ ya. Kemudian nggak pernah diajak bernyanyi. Oke? Ini PR banget nih buat kita nih. Mungkin nggak harus yang bagus-bagus banget lah suaranya, tapi musik itu sangat bagus membantu merangsang indranya anak, sehingga anak itu lebih kecenderungan untuk bersuara juga lebih mudah. Kalau misalnya kita tontonin video yang musik-musik itu sangat berbeda dan tidak sama dengan bernyanyi bersama ya. Kalau kita kasih video tontonan, dia cuma ngelihat ya, walaupun dia bisa dengarkan dan mungkin dia bisa mengucapkan kata-kata dalam lagu tersebut, tapi itu adalah hafalan. Berbeda dengan ketika kita ngajaknya bernyanyi bersama. Saat bernyanyi bersama, misalnya nih kita nyanyinya disambung-sambung, dia tahu tuh sambungan lagunya, balonku ada 5, selanjutnya dia nyambung gitu loh. Jadi itu yang memunculkan inisiatif anak untuk merespon. Kan komunikasi dua arah tuh di situ, ada jawaban, ada respon gitu ya. Makanya sering-seringlah ajak anak bernyanyi, bukan diajak nonton musik melulu. Beda ya. Jadi jangan salah tanggap, jangan dipikir dia kan sering dengerin lagu, kalau aku sering kasih video musik-musik pasti dia bisa ngomong. Enggak, karena banyak anak yang nggak bisa ngomong tapi bisa nyanyi, banyak. Jadi dia bisa nyanyi tapi nyanyinya itu lebih kepada hafalan karena sering dia dengar. Berbeda dengan komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah itu bukan mengucapkan berupa hafalan, tapi dia tahu responnya apa, lanjutannya apa. Nah itu dari bernyanyi. Yang berikutnya, tidak pernah membacakan buku cerita. Pasti banyak yang mama papa belikan buku-buku buat anak. Kita semangat nih ngasih buku kan, tapi anaknya cuma dikasih buka bolak-balik buku doang gitu loh. Beda ya. Diajakin bercerita itu kayak gini. Bukunya kita buka nih satu halaman, kita baca kalimat yang ada di bukunya nih, kita perdengarkan ke dia sambil kita tunjuk nih tulisannya, baru kita kasih gambarnya. Itu namanya dibacakan buku cerita mama papa ya. Dan anaknya dikasih mengeksplor buku tersebut. Artinya saat kita bacakan Lucy si domba kecil, mana ya Lucy-nya ya gitu loh. Jadi itu bercerita. Kalau kita cuma membelikan buku banyak terus kita kasih, terus dia ngeliat dia bolak-balik, mungkin yang terpenuhi hanya sensori motoriknya aja, dia cuma pegang-pegang doang, tapi nggak membantu mengembangkan kemampuan bahasanya kalau nggak dibacakan. Makanya bacakanlah buku cerita setiap hari dari sejak bayi ya. Kalau ditanya dari kapan usianya, nanti udah 3 tahun baru bacain deh, bukan, dari bayi ya. Dari anak itu udah bisa bobo ya, di samping kita sambil menyusui kita ajak cerita, ngobrol-ngobrol. Dede hari ini seneng gak? Atau misalnya tadi udah mandi ya nak ya, udah wangi. Dari bayi aja bisa diajakin ngobrol kayak gitu loh. Terus kita tunjukin, itu ada gambar apa itu ya, kayak gitu. Jadi tambah lagi nanti pakai buku yang hanya gambar saja, baru setelah itu pakai buku yang kalimatnya hanya 1-2 kalimat, baru nanti tambah usia, tambah lagi kalimatnya banyak gitu ya mama papa. Jadi jangan cuma diberikan buku saja. Nah yang terakhir, tidak membatasi anak-anak bermain gadget. Ini adalah PR dan musuh utama anak-anak, karena gadget itu benar-benar membuat brain rot ya. Jadi otak anak kalau terus-terusan dikasih video-video yang, apalagi video pendek, durasi pendek ya, itu membuat anak itu jadi, bahasa kasarnya tuh kayak pembusukan otak. Apa itu maksudnya brain rot? Jadi anaknya jadi malas mikir, malas mencerna secara logika, malas berpikir keras gitu loh. Jadi kayak nggak mau
capek gitu. Jadi kalau misalnya kita suruh dia berpikir ini harus responin apa, dia males gitu, gak bakal mau gitu loh. Bukan karena nggak bisa, jadi moodnya juga udah nggak ada untuk melakukan itu gitu. Ya mendingan diam itu. Pasti kebanyakan anak-anak bakal memilih ngapain capek-capek respon, diem aja nanti juga dikasih apa yang kita mau, nangis aja lah nanti juga dikasih yang kita mau gitu ya. Jadi tolong banget kalau memang mau niat anaknya bisa mengejar ketinggalan, apalagi yang komunikasinya masih membeo, siapa namamu? Itu tadi main sana, nah nggak nyambung kan? Nah yang kayak gitu-gitu tuh hentikan gadget. Oke mama papa, ini mungkin kita suka nggak sadar ya, skip kita lakukan tiap hari. Mudah-mudahan dengan video ini tercerahkan. Loh ternyata salah toh, ternyata harusnya gini toh, nah gini toh gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat, silahkan dicoba dan semoga ada efek baik yang didapatkan nantinya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam sehat and see you.